Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa zahira wal batinah, qadiman wa hadithan, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabar semuanya sahabat Maki Peduli dimanapun Anda berada? Oke, mungkin ini pertemuan pertama ya dengan anak. Maka sering ada istilah kalau pertemuan pertama itu, tak kenal maka ta'aruf ya, ta'aruf bukan tak sayang. Nah, oleh karena itu perkenalkan dulu, nama saya Syahidan Mukri. Saya umur 23, saya merupakan alumnus dari pesantren Maki. Nah, sahabat Maki Peduli, insya Allah pada kajian tematik yang pertama ini kita akan membahas sebuah tema yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yang masyhur terdengar di telinga kita. Namun tema ini sangat berat. Jadi kata Dilan itu salah, katanya berat itu rindu. Ternyata yang berat itu ini tema yang saya bawakan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kata amar ma'ruf nahi munkar sering kita artikan dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah berbuat kemunkaran. Nah, pada tema tersebut ada dua kata yang harus kita pahami. Yang pertama itu ma'ruf dan yang kedua adalah munkar. Namun, ketika kita melihat atau mencari sebuah makna kebaikan dalam bahasa Arab, ternyata kebaikan itu bukan hanya kata ma'ruf, ternyata banyak. Nah, saya akan bawakan beberapa saja yang sering kita dengar bahwa mufradat yang maknanya kebaikan, yang memiliki makna kebaikan. Nah, yang pertama tentu yang sesuai dengan tema yang saya bawakan, yaitu ma'ruf. Nah, kebaikan, nanti saya akan bahas ma'ruf. Kemudian khair. Nah, khair juga sering kita dengar dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kemudian hasanah, hasanatun. Nah, kalau hasanatun sering kita bukan dengar lagi ya, sering kita ucapkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kemudian birrun, birrun sama artinya, semua ini artinya kebaikan. Seperti wa ta'awanu bil birri wat taqwa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian makna daripada keburukan. Nah, ternyata sama, keburukan itu bukan hanya satu mufradat, ternyata banyak. Nah, mungkin yang pertama itu munkar, sesuai dengan tema yang saya bawakan. Nah, kedua syarun. Nah, kalimat syarun ini sering kita dengar. Malahan ini sering kita ucapkan juga dalam surat favorit kita, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, kemudian syai'atun. Nah, syai'atun sama, yang artinya keburukan. Seperti wa jaza'u syai'atin syai'atun misluha. Nah, kemudian hubusun. Nah, hubus sama, ini hubus. Kalau kita mungkin sering masyhur itu adalah doa ketika masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, setelah kita cari, ternyata kata kebaikan dengan keburukan itu di dalam Al-Qur'an lebih banyak kata kebaikan, mufradat kebaikan yang memiliki arti kebaikan daripada kalimat keburukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ma'ruf dan munkar. Nah, ma'ruf semua jenis perbuatan yang diketahui oleh akal atau oleh syariat akan kebaikannya. Jadi ma'ruf itu adalah perbuatan baik. Maknanya apa? Simpelnya seperti ini. Jadi ma'ruf itu adalah baik menurut akal dan baik menurut syariat. Contohnya sedekah. Nah, sedekah itu bukan hanya orang Islam, bahkan orang di luar Islam pun sering melakukan sedekah. Tapi mereka mah berbeda dengan kita, diartikannya bukan sedekah, tapi hanya memberi, Nah, dan sedekah itu adalah benar menurut syariat, maka
sedekah bisa diartikan sebagai perbuatan yang ma'ruf. Makanya boleh nih yang belum bersedekah untuk bersedekah setiap hari. Oke, kemudian selanjutnya ini munkar. Nah, kalau munkar itu adalah semua jenis perbuatan yang tidak diketahui atau diingkari oleh akal atau syariat akan kebaikannya, yaitu perbuatan buruk. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi kalau munkar itu kebalikannya. Dia itu tidak baik menurut akal dan tidak baik menurut syariat. Contohnya yang masyhur nih yang lagi viral, yaitu korupsi. Nah, korupsi walaupun di negara lain yang bukan Islam, yang di luar Islam, mereka sama tidak membenarkan perbuatan tersebut, maka itu bisa dimasukkan ke dalam perbuatan yang tidak benar menurut akal. Nah, di dalam syariat juga sama, tidak dibenarkan di dalam syariat, maka korupsi atau mencuri sama bisa dikatakan sebagai perbuatan yang munkar. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu sering kita dengar, yaitu tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kan kalau kita sering dengar itu, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas siapa? Tugas ustadz katanya. Amar ma'ruf itu tugas siapa? Tugas dai. Saya mah hanya hanya orang biasa. Nah, kalau kita melihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 ini yang bunyinya wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ada perintah, ada fi'lul am wal takum minkum. Nah, dia memerintahkannya bukan kepada khusus, tapi ummatun. Ini bentuk am. Nah, dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wajib. Karena dalam kaidah ushul fikih dijelaskan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Nah, ketika membaca ayat selanjutnya adalah kalimat ummah. Nah, kalimat ummah sendiri ini merupakan kalimat am. Maka berarti menunjukkan bahwa wajibnya itu adalah wajib atau fardu kifayah, bukan fardu ain. Seperti itu. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya adalah yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Poin yang pertama yaitu mampu mengubah kemunkaran tapi tidak mengubahnya, akan disiksa sebelum meninggal. Nah, kita boleh dilihat hadisnya, saya akan bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alaihi fala yughayyiru illa asabahum Allahu bi'adzabin min qabli an yamutu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berada pada sebuah kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan. Mereka mampu mengubah kemaksiatan tersebut lalu tidak melakukannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka sebelum mereka meninggal. Nah, dari hadis ini mungkin Allah langsung tunjukkan kepada kita semua bahwa bukti ini adalah bukti yang nyata. Misalnya yang berita yang telah viral beberapa bulan yang lalu, misalnya di Brazil yang merayakan sebuah acara besar-besaran itu sampai langsung banjir, terkena banjir. Nah, jadi karena tidak ada yang mampu mengubah kemunkaran, maka Allah langsung menimpakan azab. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah bila tidak ada yang berusaha mengubah kemunkaran, Allah akan meratakan azabnya kepada yang melakukan kemunkaran dan yang tidak melakukannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'aul munkara la yughayyirunahu aw syakka an yu'ammahumullahu bi'iqabihi.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemunkaran, kemudian mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Nah, mungkin hadis ini dibuktikan itu bukan hanya sekarang, tapi pada masa-masa sebelumnya, pada masa-masa para nabi, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, itu Allah langsung tunjukkan kebenaran hadis ini. Mungkin kalau di Indonesia yang lebih yang cocok dengan hadis ini, saya pernah mendengar berita terkait yang bencana Aceh yang 2004. Nah, ternyata tsunami Aceh itu katanya merupakan sebuah azab. Ada yang saya pernah membaca di sebuah artikel bahwa di sana dituliskan katanya di Aceh itu merupakan tempat ditanamnya ganja, jadi banyak sekali ganja. Jadi seperti itu. Jadi Allah itu tidak akan menimpakan azab tanpa ada sebab. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran, tapi dia sendiri tidak melakukannya, di neraka perutnya terburai. Nah, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan dihadirkan seseorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka, isi perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya seraya berkata, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat munkar? Orang itu berkata, aku memang memerintahkan kalian agar berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melaksanakannya, dan melarang kalian berbuat munkar, namun malah aku mengerjakannya. Nah, ini merupakan sebuah himbauan bagi kita semua, bahwasanya ketika kita introspeksi diri bahwa kita mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita juga harus melakukan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin itu kesempatan pembahasan pada kali ini. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu kembali di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.